Kita ketemu lagi nih buat kupas tuntas satu gagasan penting. Kali ini sumber kita buku The Millionaire Fastlane, khususnya bab yang judulnya lumayan nendang. Lemparkan para pembajak ke tepi jalan. Judulnya provokatif ya? Iya kan? Intinya sih gimana caranya kita ambil alih setir gitu dalam perjalanan finansial kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak cuma jadi penumpang aja gitu di urusan uang sendiri? Maksudnya kayak orang lain atau keadaan gitu ya? Yang nentuin ya. Nah, itu dia. Buku ini nyebutnya mentalitas hitchhiker. Lumpang terus. Kayaknya gampang banget ya kita kejebak di situ. Betul sekali. Dan yang ditekankan di buku ini itu bukan sekedar soal tanggung jawab biasa loh. Oh, beda ya? Beda. Banyak orang bilang, oke, saya tanggung jawab. Tapi sumber ini tuh gali lebih dalam ke akuntabilitas. Akuntabilitas. Krusial banget. Tanggung jawab itu ya ngakuin pilihan kita. Tapi akuntabilitas itu memiliki pilihan itu. Belajar darinya, dan yang penting, benar-benar mengubah perilaku ke depan. Wah, oke. Itu kuncinya ya berarti? Itu dia kunci buat keluar dari, mentalitas korban. Nah, berarti misi kita di pembahasan kali ini, kita mau bongkar kenapa sih akuntabilitas penuh, jadi bukan cuma, nunjuk jari ke keadaan atau orang lain, itu jadi fondasi buat pegang kendali hidup. Terutama soal finansial ya. Betul. Dan ini kan inti dari filosofi fast lane yang dibahas di buku ini. Beda banget sama pendekatan slow lane yang pelan-pelan itu, atau sidewalk yang ya gitu sering nyalahin keadaan. Iya, yang hidup dari gaji ke gaji itu ya, sidewalk. Persis. Oke, coba kita angkat langsung dari bab itu ya. Konsep hitchhikers atau penumpang finansial ini. Mereka itu kan menyerahkan kendali ke pihak lain. Bisa atasan, pemerintah, pasangan, atau ya pasar saham lah. Macam-macam ya. Akibatnya ya itu tadi, rentan banget jadi korban. Ada kutipan keras loh di buku ini, hukum korban namanya. Oh ya? Gimana bunyinya? Katanya gini, Anda nggak bisa jadi korban kalau Anda nggak kasih kuasa ke orang yang bisa menjadikan Anda korban. Gimana tuh? Agak nusuk ya. Wah, dalam sih itu. Bener juga ya. Artinya kan ada andil kita juga di situ. Nah, disinilah kayaknya perbedaan antara responsibility sama accountability jadi penting banget ya. Banget. Penting banget. Tanggung jawab itu ibaratnya langkah pertama. Kita bilang, oke, ini pilihanku. Ngakuin gitu. Tapi accountability itu langkah finalnya. Yang lebih aktif. Ini soal bener-bener memiliki hasil dari pilihan itu. Baik atau buruk hasilnya. Oke, jadi nggak cuma ngaku salah, tapi beneran dipegang konsekuensinya. Iya, dan secara sadar pakai pelajaran itu buat keputusan berikutnya. Kalau nggak ada akuntabilitas, ya kita cuma ngakuin kesalahan, tapi ya gitu-gitu aja, nggak benar-benar berubah. Di buku ada contoh menarik tuh soal teman penulis yang identitasnya dicuri. Oh iya, saya ingat bagian itu. Pertanyaannya kan jadi reflektif ya. Oke, dia memang korban kejahatan, itu jelas. Tapi, apakah ada bagian dari dirinya yang mungkin tanpa sadar gitu ya, agak numpang atau kurang waspada soal keamanan datanya? Jadi ada aspek kelalaian mungkin ya? Mungkin. Dan ini bukan buat nyalahin korban loh ya, tapi lebih biar kita sadar sejauh mana sih kita benar-benar pegang kendali atas hal-hal yang sebetulnya bisa kita kontrol. Dan ini nyambung ke kritik tajam buku ini soal mentalitas merasa berhak atau deserve. Iya. Yang tanpa proses itu ya? Betul. Tanpa proses atau akuntabilitas. Contohnya, orang yang ngotot beli rumah, padahal jelas di atas kemampuan finansialnya. Terus kaget dan nyalahin bank pas bunga pinjamannya naik. Nah, itu sering kejadian tuh. Buku ini bilang, kita itu cuma berhak atas hasil dari tindakan atau kelalaian kita sendiri. Titik. Wah, tegas ya. Mungkin kedengarannya keras ya, tapi ini kan mendorong kita buat fokus pada apa yang kita bisa lakukan. Bukan pada apa yang kita rasa pantas kita dapatkan. Ini dia. Nyambung banget ke inti Fastlane ya kan? Mengambil kendali penuh itu artinya sadar kalau setiap keputusan kita... Kecil atau besar ya? Iya, dari beli kopi mahal tiap hari sampai pilihan investasi gede, itu punya efek kumulatif yang dahsyat. Bener banget. Ini kan beda total sama mentalitas sidewalk atau slow lane yang cenderung pasif. Nyalahin faktor luar, atau ya cuma nunggu gajian atau keberuntungan datang. Tepat sekali. Jadi ambil tanggung jawab itu penting, tapi itu baru separuh jalan. Akuntabilitas, itu dia. Memiliki konsekuensi, dan secara aktif belajar serta berubah,
Itulah yang benar-benar bikin Anda duduk di kursi pengemudi. Udah nggak jadi hitchhiker lagi ya? Betul, udah nggak numpang lagi. Ini kayak melempar pembajak. Dalam hal ini, ya mungkin keengganan kita sendiri buat akuntabel ke tepi jalan. Persis kayak judul babnya. Oke. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya, buku ini, lewat gagasan di bab ini, ngajak kita berhenti deh jadi penumpang dalam hidup finansialmu. Ambil alih setirnya. Kunci mobilnya ada di akuntabilitas penuh atas pilihan dan tindakanmu. Dan mengambil alih kemudi itu bukan cuma soal nikmatin hasil yang baik aja loh ya. Oh, jadi gimana? Tapi juga berani ngelihat konsekuensi negatif itu sebagai, ya anggap aja data. Umpan balik yang berharga, bukan buat nyalahin diri terus-terusan. Tapi buat belajar ya. Buat kalibrasi ulang strategi Anda ke depan, ini proses yang aktif dan terus-menerus. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak area dalam hidup Anda sekarang, mungkin tanpa sadar ya, di mana Anda sedikit numpang, nyerahin sebagian kendali atau akuntabilitas? Entah ke orang lain, atau ke nanti aja deh, atau nyalahin keadaan. Nah, itu dia. Gimana kalau Anda coba ambil kembali sedikit aja kendali di area itu, sekecil apapun itu? Mungkinkah itu justru bisa buka rute baru yang tak terduga buat Anda? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.